Warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan 4, kita mempelajari metode peta Carnot. Jadi, metode peta Carnot atau yang sering juga disebut dengan key map ini adalah salah satu cara untuk menyederhanakan persamaan bulan yang akhirnya nanti akan dapat digunakan untuk menyederhanakan persamaan rangkaian digital. Jadi, rangkaian digitalnya kita bisa sederhanakan dengan cara metode Carnot. Nah, sebelum kita masuk ke peta Carnot, sedikit akan saya bahas pertemuan minggu yang lalu, nanti supaya bisa kita bandingkan dengan peta Carnot, bagaimana bentuk penyederhanaan rangkaian atau penyederhanaan jabar bulannya. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai ekspresi short atau midterm, kemudian ada lagi ekspresi post, maxterm, dengan contoh soal yang sama seperti ini. Kemarin kita mendapatkan persamaan midtermnya Y sama dengan A komplement B komplement C or A komplement B C or A B komplement C komplement or A B komplement C or A B C. Nah, sementara ekspresi postnya kita dapatkan Y sama dengan A or B or C and A or B komplement or C and A komplement or B komplement or C. Oke. Persamaan ini atau ekspresi minterm dan maxterm ini kita bisa sederhanakan dengan menggunakan hukum-hukum yang ada di dalam persamaan bulan atau hukum-hukum yang ada di dalam aljabar bulan. Pertama dari ekspresi minterm, dari persamaannya. Y sama dengan A komplement B komplement C or A komplement B C or A B komplement C komplement or A B komplement C or ABC. Oke, nah sekarang kita mulai sederhanakan. Yang pertama yang kita lakukan adalah menambah A B komplement C di sini ya dengan hukum identitas, karena A B komplement C or A B komplement C ini akan menjadi A B komplement C. Ini dimaksudkan nanti supaya kita akan pasangkan dengan ABC dan A komplement C yang di sini ya. Nah, supaya dapat kita ubah menjadi seperti ini. Nah, A B komplement C yang pertama kita dekatkan dengan A B komplement C ya, supaya nanti di sini akan bisa kita hubungkan ya atau sederhanakan dengan hukum distributif. Nah, ini dengan hukum komutatif, jadi ini kita ubah-ubah menjadi Y sama dan A komplement B komplement C or A B komplement C or A B komplement BC or ABC dan sampai sini ya. Nah, ini sengaja kita dekatkan yang AB komplement C pertama itu dengan AB komplement C di sini, C komplement C di sini ya. Ini karena di sini ada dua AB komplement C, AB komplement di sini AB komplement. Sementara yang satunya kita dekatkan dengan AB komplement C, kita dekatkan dengan ini. Karena di sini ada B komplement C, di sini AB komplement C. Dan ini nanti kita akan ubah seperti ini ya dengan hukum distributif. Jadi di sini kita gabungkan B komplement C, di sini B komplement C, di N kan dengan A komplement or A, supaya nanti ini ada hukum komplement ya berikutnya. Nah, lalu yang di sini, yang ini kita bikin juga seperti ini dengan hukum distributif, BC or A komplement or A. Lalu di sini AB komplement or C komplement or C.
Nah, di sini ada 3 komplement ya. A komplement or A komplement or A, C komplement or C. Ini selanjutnya akan menjadi seperti ini. A komplement or A ini menjadi 1, yang ini jadi 1 juga, A komplement or A, C komplement or C menjadi 1. Jadi menjadi persamaan berikutnya adalah Y sama dengan B komplement C N1 or B C N1 or A B komplement N1. Oke, 1 kita N kan dengan B komplement C, ini kan menjadi B komplement C. Begitupun yang ini, 1 kita N kan dengan BC, dia akan menjadi BC. Nah, di sini menjadi Y sama dengan B komplement C or BC or AB komplement dengan hukum logika N, karena semua yang kita N kan dengan 1 itu akan menjadi variabelnya itu sendiri ya, atau rumusannya itu sendiri, atau persamaannya itu sendiri. Nah, lalu di sini ada B komplement C or BC. Nah, ini kita bisa jadikan dengan distributif seperti ini tadi. B komplement dengan B, ini kan tadi hukum komplement nanti yang akan kita operasionalkan di sini ya. Jadi Y sama dengan C or B komplement or B or AB komplement. Yang ini hukum distributif. Lalu dari sini ke sini tadi ini hukum komplement, B komplement or B itu sama dengan 1. Jadi Y sama dengan C N1 or AB komplement. Ini hukum komplement tadi. Nah, ini tadi C N1 menjadi C dengan hukum logika N. Jadi persamaan yang paling sederhana dari minterm ini adalah Y sama dengan C or AB komplement. Nah, ini dari persamaan mintermnya. Kemudian bagaimana dengan ekspresi maxterm? Dengan ekspresi maxterm kita juga bisa sederhanakan lagi. Jadi persamaannya dari Y sama dengan A or B or C, NA or B komplement or C, NA komplement or B komplement or C. Lalu kita N kan. Jadi yang ini, kelompok yang ini kita N kan dan kelompok yang ini. Dia menjadi ANA or ANB komplement or AC or AB or BB komplement or BC or AC or B komplement C or CC and A komplement or B komplement or C. Nah, yang ini ANA ini menjadi A, kemudian CNC dia menjadi C, gitu ya. Nah, ANA menjadi A, AB komplement or AC or AB B and B komplement, ini ada hukum komplement. Jadi kalau di N kan antara B dengan B komplementnya dia akan menjadi 0. Kalau di OR kan dia akan menjadi 1. OR BC kemudian OR AC OR B komplement C OR C ya. C ini jadi dari tadi dari C and C ini dengan hukum identitas. Di N kan dan A komplement OR B komplement OR C. Nah, lalu kita sederhanakan lagi menjadi Y sama dengan A or B, AB komplement or AB or AC or BC or B komplement C or C. Yang AC and AC ini tadi, ini kan dengan hukum identitas dia akan menjadi satu AC. Sehingga AC yang di sini dia menjadi 1 dengan hukum identitas tadi ya. Kemudian kita distribusikan yang ini A B komplement or AB menjadi A B komplement or B, NAC or BC or C. Nah, kemudian di N kan masih tetap yang ini belum kita operasionalkan, lalu ini menjadi B or B komplement or B tadi jadi 1 ya, di N kan dengan 1 dengan A dia menjadi A. Lalu yang ini or AC or BC or
CNC. Jadi kita jadikan lagi C ini menjadi 2 dengan hukum identitas kan, jadi C or C itu sama dengan C. Ini maksudnya supaya nanti kita mengabsorpsi persamaan AC dan BC ini. Nah, sehingga dia menjadi A or A yang ini tadi menjadi A. Ini kita gabungkan C dengan AC, C or AC or C or BC. Jadi yang ini kita dekatkan dengan ini, C yang ini kita dekatkan dengan ini. Supaya ini nanti menjadi absorpsi, dia menjadi terserap. Jadi C or AC itu menjadi C. C or BC juga menjadi C, dia akan terserap menjadi C. Ya, nah, sehingga menjadi Y sama dengan A or C and A complement or B complement or C. Nah, C or C dia menjadi C ya. Jadi Y sama dengan A or C and A complement or B complement or C. Nah, lalu kita operasionalkanlah dua persamaan ini ya. Menjadi A and A complement, A and B complement, A and C. Kemudian yang C A complement C, B complement C dan CC. Nah, ini tadi menjadi 0. Jadi A and A complement jadi 0, AB complement or AC, or A complement C, or B complement C, or C and C dia menjadi C ya. Lalu ini tadi kita distribusikan A C or A complement C menjadi C or NA or A complement. Ini juga kita kelompokkan untuk mendapatkan hukum absorpsi. Di sini nanti absorpsi, di sini nanti A or N or A complement jadi 1 dengan hukum identitas. Nah, sehingga dia dapatkan A B complement or C lagi ya. Nah, dengan persamaan yang terakhir yang paling sederhana dia menjadi Y sama dengan C or A B complement, sama dengan yang tadi yang minterm. Jadi kita mendapatkan persamaan yang paling sederhana di persamaan yang di atas tadi, Y sama dengan C or A B complement. Ini yang paling sederhana. Nah, sekarang bagaimana dengan peta Carnot? Jadi peta Carnot ini adalah sebuah bentuk peta ya, yang jumlah variabel masukannya sama dengan 2 pangkat N. Jadi kalau inputannya ada 2, maka jumlah kotaknya itu sama dengan 2 pangkat N, jadi 2 pangkat 2, jadi ada 4. Kalau dia inputannya ada 3, berarti 2 pangkat 3, ada 8, dan seterusnya. Oke, nah bagaimana susunannya? Kita urutkan mulai dari A complement kalau dia ini ada satu inputan ya, ada satu inputan A complement A. Kemudian kalau dia 2 inputan dia seperti ini. Jadi mulai dari M0, kemudian M1, kemudian M2 dan M3. Jadi di dalam peta Carnot kita menggunakan minterm. Yang akan kita perhatikan ada mintermnya. Nah, jadi urutannya kalau yang biasanya ada itu ya, yang biasanya ada di softwarenya, nanti ada software keymap sebetulnya yang bisa digunakan untuk menyelesaikan atau menyederhanakan persamaan bool ini ya. Jadi biasanya di sini nanti ada kolom, ada baris kolom, ada barisnya, baris dulu menjadi A complement A urutannya, lalu B complement B. Nah, urutan inputannya nanti ke dalam kotak ini adalah output dari persamaan yang akan kita sederhanakan, mulai dari M0, minterm 0, minterm 1, minterm 2, minterm 3. Nah, lalu
untuk yang 3 variabel urutannya seperti ini. A komplement A. Nanti ada juga yang dia mengurutkan terbalik ya. Misalnya di sini A sama B, ini untuk variabel A sama B, ini nanti untuk variabel C di baris. Tapi pada umumnya software yang biasa digunakan itu mulai dari baris dulu. Jadi baris dulu dia A komplement A, kemudian di atasnya di sini B komplement C komplement, B komplement C, BC, kemudian di sini B komplement C. Ini sebetulnya urutan dalam bilangan biner, tapi yang di sini untuk kolom ketiga dan keempat dia ditukar. Jadi harusnya kan kalau di sini kan BC komplement, B komplement C komplement, B komplement C, B komplement C, BC komplement baru BC ya. Nah, begitupun kita memasukkan yang akan kita masukkan ke dalam peta Carnot. Ini mulai dari minterm 0, minterm 1, minterm 2-nya dia nyebrang ke sini, lalu balik lagi ke minterm 3. Kemudian minterm 4, minterm 5, minterm 6-nya di sini, balik lagi ke sini ke minterm 7. Begitupun dengan yang 4 variabel. 4 variabel berarti dia ada 2 pangkat 4 sama dengan 16 kotak ya. Nah, di sini dimulai dari baris dulu. Jadi barisnya ini untuk variabel A, B ya, kemudian kolom untuk variabel CD. Nah, di sini mulai dari A komplement, B komplement, A komplement B, AB, AB komplement. Ini urutannya sudah seperti ini. Jadi dia ditukar antara A, B komplement dengan AB. Kemudian C komplement, D komplement, C komplement D, CD, kemudian CD komplement. Ini juga ditukar untuk kolom ketiga dengan keempat. Baris ketiga dengan baris keempat juga ditukar tempat, diblokir kalau dilokir ya kalau di dalam catur gitu ya. Nah, inputannya kita masukkan di sini. Mulai dari M0, M1, M2-nya ke sini dulu, baru M3, M4, M5, M6, M7 di sini. Nah, M8-nya tidak di baris ketiga, tapi mulai dari baris keempat dulu. M4, M8, M9, M10, lalu balik lagi ke sini M11. M12-nya balik lagi ke baris yang ketiga. Jadi, baris ketiga ditukar dengan baris keempat. Jadi di sini M11, M13, M14 dan M15 terakhir di sini. Justru yang terakhir dia berada di tengah. Jadi kolom ketiga dengan kolom keempat ditukar, baris ketiga dengan baris keempat ditukar. Ini tadi ada maksudnya supaya nanti dia ada simetrik ya, simetris untuk masing-masing dari variabelnya ya, supaya nanti dia simetris. Nah, bagaimana penyederhanaannya dengan KeyMap? Yang pertama ini kalau ada pasangan dua seperti ini, 1 dan 1. Jadi yang kita lihat tadi kan minterm ya. Jadi yang kita lihat adalah output yang 1. Kemudian ada lagi sini 1 dan 1. Maka untuk menyederhanakannya kita lingkarin misalnya yang di sini. Pertama, kita lihat di sini dari baris. Dari variabel yang ada di baris atau peubah yang ada di baris yang sama di sini apa? Yang sama adalah A komplement. Sementara B komplement sama B-nya ini beda. Kemudian kolom dia berada di kolom C komplement, D komplement. Nah, sehingga persamaan untuk yang lingkaran pertama ini menjadi A komplement karena di sini sama-sama berada di baris A komplement, C komplement, D komplement. Jadi A komplement, C komplement, D komplement. Kemudian kita orkan dengan pasangan satu yang kedua. Kita lingkarin. Oke, nah sekarang dia berada di baris yang sama di sini baris A komplement, B komplement karena dia satu baris di baris A komplement, B komplement.
Nah, di kolom apa di sini variabel yang sama? Sama adalah C. Karena di sini C, di sini C. D-nya berbeda karena di sini peubahnya di komplement, di sini D. Jadi menjadi persamaan yang kedua, or A komplement, B komplement, di sini yang sama C. Jadi A komplement, B komplement, C. Ya. Nah, kemudian ada lagi kalau kita mendapatkan pasangan 4 seperti ini. Di sini baris dan kolom juga tetap sama, kita menggunakan 4 variabel A, B, C, D. Nah, sekarang kita lihat di pasangan 4 yang pertama, ini sejajar 4. Jadi yang bisa kita lingkarin itu 2, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Kalau 3 nggak bisa ya, nggak bisa kita lingkarin dalam satu lingkaran. Oke, nah ini dia berada di baris A komplement, B komplement, sementara untuk kolom dia berbeda. Di sini C komplement, sementara di sini C. Jadi kita harus melihat dari keempat-empatnya ini. Kalau untuk variabel D, dia di sini di komplement, sementara di sini D, di sini D, di sini di komplement, berbeda. Jadi untuk variabel CD dia nggak bisa masuk karena keempat dari angka 1 yang ada di sini dia beda-beda. Nah, sehingga yang kita hasilkan di sini persamaannya menjadi A komplement, B komplement, karena dia berada dalam satu baris A komplement, B komplement di sini. Kemudian kita OR-kan dengan yang pasangan 4 yang berikutnya seperti ini. Nah, untuk baris satu di sini dengan satu di sini dia berada di 1A. Kalau di baris dia yang sama A. Sementara kalau B berbeda. Di sini B, di sini B komplement. Untuk C dan D, untuk kolomnya dia berada di variabel D yang sama. Di sini B, di sini D. Sementara C-nya di sini C komplement, di sini C. Sehingga persamaannya menjadi A, D ya gitu ya. Kita lingkarin A, D. Ya, jadi untuk persamaan yang kedua dia menjadi AD, sehingga persamaannya menjadi A komplement, B komplement, or AD. Nah, ada lagi misalnya persamaan yang dihasilkan oleh pasangan 8. Jadi ada 8 angka 1 di sini. Nah, kita lihat dari 8 angka 1 ini kita lingkarin. Di sini dia berada, kalau di baris dia adanya di yang sama adalah A komplement ya. Sementara B dia berbeda. Di sini B komplement, di sini B. Kalau untuk variabel CD, empat-empatnya ini berbeda. Sehingga kita mendapatkan di sini variabel yang sama itu hanya A komplement. Nah, A komplement. Jadi persamaannya menjadi Y sama dengan A komplement. Kemudian pasangan 16. Di sini semuanya 1. Ya, jadi kalau di sini hanya ada inputan sebanyak 16 atau 4 variabel dan semuanya 1, maka otomatis ini nanti persamaannya menjadi Y sama dengan 1 karena outputnya dia hanya 1, tidak ada variabel atau variasi 0 ya. Nah, lalu yang boleh dilakukan dalam penyederhanaan ini tumpang tindih nih boleh. Misalnya ada, nanti kita dapatkan kimia seperti ini, ada pasangan 8 angka 1 di sini, kemudian ada nyisip 1 di sini ya. Nah, kita ambil dulu yang paling besar, karena yang semakin banyak kita mendapatkan angka 1, pasangan angka 1, maka persamaannya dia akan semakin sederhana. Nah, ini tadi persamaannya adalah A komplement di sini. Nah, kemudian yang satu yang di sini kita bisa lingkarin, kita ambil dengan satu yang di sini, yang di atas. Tapi tidak boleh diambil 3, bolehnya diambil 2. 2 angka 1. Kita lingkarin di sini ya. Nah, untuk satu yang kedua, pasangan satu yang kedua, ini ada 2, 1. Di baris dia yang sama B. Di kolom dia yang sama C komplement D.
sehingga kita dapatkan persamaan B C komplement D. Oke, nah selanjutnya menggulung. Kalau di sini ada satu di sini, kemudian ada sini lagi satu seperti ini, jadi berseberangan seperti ini ya. Nah ini juga bisa kita sederhanakan dengan satu persamaan. Jadi kita meninjau ini sebagai 4 pasangan satu ya. Nah kalau dari baris di sini dia berada di baris A komplement yang sama, B-nya berbeda. Untuk variabel C di sini yang sama adalah D komplement, di sini D komplement. Sementara C-nya berbeda, di sini C komplement, di sini C. Sehingga ini menjadi A komplement, D komplement untuk menggulung yang pertama. Lalu lipat seperti ini. Jika kita mendapatkan angka 1 di ujung-ujung, di pojok-pojok seperti ini bisa juga kita tinjau sebagai angka pasangan 4 dari angka 1. Jadi kita ambil semua angka satunya. Dari keempat angka 1 ini dia untuk baris berada di barisnya B komplement. Di sini juga B komplement. Sementara A-nya dia berbeda. Di sini A komplement, di sini A. Nah, untuk kolom dia berada di kolom D komplement. Sementara C-nya beda, di sini C komplement, di sini C. Yang sama adalah D komplement, di sini juga D komplement. Sehingga kita dapatkan A komplement, D komplement persamaannya. Oke. Nah, yang tidak boleh dilakukan di sini berlebihan ya. Berlebihan dalam hal ini sebagai contoh seperti ini. Misalnya kita lingkarin di sini, kita dapatkan persamaannya B C komplement D. Lalu kita lingkarin lagi di sini, kita dapatkan persamaannya adalah A C D. Lalu yang ini kita lingkarin lagi, misalnya padahal kedua angka 1 ini sudah sama-sama pernah dilingkarin gitu loh. Nah, ini kita masukkan lagi misalnya, ini menjadi A, B, D. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi, karena angka 1 di sini dan angka 1 di sini sudah pernah dilingkarin, maka dia tidak boleh dilingkarin lagi. Sehingga yang bisa kita lingkarin yang biru dan yang merah ini aja persamaannya. Nah, untuk keymap ini kalau di under Windows kita lebih mudah mendapatkannya ya, mendapatkan softwarenya. Jadi tinggal cari aja di Google keymap gitu ya, atau peta Carnot, itu nanti kita akan mendapatkan softwarenya lebih mudah dan free. Karena saya menggunakan Mac OS, nah saya nanti akan masuk ke website ini. Jadi ada yang online untuk keymap ini, ada beberapa website yang online yang bisa digunakan. Di sini saya gunakan https www.charlie.com eksperimen keymap gitu ya. Kalau di Mac ini ada sebetulnya ya, kalau kita masuk ke App Store, untuk keymap sendiri ada softwarenya ya. Oke, di sini ada Carnot and Bollen. Ini cukup bagus sebetulnya, tapi hanya di sini berbayar 249.000 ya. Nah, tapi saya gunakan aja yang free, saya gunakan aja yang online di sini ya. Jadi saya gunakan online di sini di Charlie Coleman. Nah, seperti ini. Kurang lebih untuk peta Carnot. Oke, kita bandingkan yang tadi ya, yang sudah kita pelajari tadi, mulai dari yang penyederhana yang pertama ini ya, dengan 2 pasangan.
Jadi kita lihat di sini. Oke. Di sini dia sama, di sini untuk baris dia AB, kolom ini digunakan untuk variabel CD. Nah, di sini ada dua angka 1 di sini ya. 1 1. Lalu ada dua angka 1 lagi di sini. 1 1. Oke. Nah, hasilnya kalau dengan online yang ini seperti ini. Persamaannya F A B C D, di sini kita gunakan Y, sama aja sebetulnya. Jadi A komplement B komplement C or A komplement C komplement D komplement. Nah, di sini kita A komplement C komplement D komplement yang ini ya. Sebetulnya kan karena dengan hukum komutatif sama aja. Kemudian A komplement B komplement C. Di sini ada A komplement B komplement C. Hanya urutannya aja yang berbeda ya. Nah, kemudian untuk yang 4 pasangan seperti ini ya. Jadi di sini ada angka 1. Di sini ada angka 1 1 1 1 ya, seperti ini ya. Nah, dengan cara manual kita tadi di sini kita dapatkan A komplement B komplement or AD. Nah, dengan online ini tadi key map yang online di sini menjadi A komplement B komplement or AD. Nah, kebetulan di sini dia sama. A komplement B komplement or AD. Tapi bukan kebetulan, memang harus sama kalau kita mendapatkan persamaan yang berbeda, berarti kita yang salah. Lalu ini tadi dengan pasangan 8. Nah, pasangan 8 kita nolkan dulu di sini. Kita masukkan lagi 1 sebanyak 8. Nah, kita mendapatkan persamaan Y sama dengan A komplement. Nah, kalau di sini didapatkan sama F A B C D A komplement. Kemudian ini tadi, kalau misalnya semuanya 1, bagaimana? 1 1 1 1 1 1 1 1. Nah, Y sama dengan 1, kita dapatkan persamaan sama juga di sini F A B C D sama dengan 1. Kemudian tadi yang tumpang tindih ya. Tumpang tindih kita nolkan dulu di sini. Oke. Nah, kalau di sini tadi kita dapatkan Y sama dengan A komplement or B komplement B C komplement D. Sama sebetulnya di sini ya, A komplement or B C komplement D. Oke. Lalu yang berikutnya tadi menggulung. Menggulung kalau kita dapatkan persamaannya seperti ini ya. Nah, ini menggulung. Di sini kalau cara manual tadi kita dapatkan Y sama dengan A komplement D komplement. Dari web ini juga kita dapatkan A komplement D komplement. Kemudian ini tadi ya, melipat. Jadi kalau di pojok-pojoknya ini yang terdapat angka 1. Nah, ini dengan melipat seperti ini. Dengan cara manual tadi kita dapatkan Y sama dengan B komplement D komplement. Nah, dari web ini juga sama. Jadi kita dapatkan B komplement D komplement. Jadi begitu kurang lebih cara penyederhanaan dengan menggunakan key map ya. Nah, berikutnya bagaimana kita penggunaannya di dalam yang sudah kita pelajarin minggu yang lalu. Nah, balik lagi ke soal yang di minggu yang lalu ya, di sini ya. Outputnya seperti ini, inputnya seperti ini, ABC, outputnya di sini. 1, 0, 1, 0,
0, 1, 1, 1, 0, 1. Nah, kita masukkan berdasarkan urutan ini tadi ya, ini M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Oke, 0 yang ini kita masukkan ke sini. 1 di sini kita masukkan di sini karena M1 ya. M2 ini ya, M2 kita masukkan sini. Ini M3 di sini. M4 ini di sini. M4 di sini, M4 ya. Ini ya. M5 di sini. M6 di sini ya, 0 di sini ya. Lalu M7 di sini. Jadi bentuk inputannya menjadi 0, 1, 1, 0. Jadi sebetulnya urutannya sini. 0, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Gitu. Nah, kita lingkarin. Yang pertama yang paling banyak dulu. Di sini ada 4 pasangan 1. Nah, dari baris nggak ada yang sama. Karena di sini A komplement, di sini A. Dari kolom yang sama adalah C. Di sini untuk variabel B-nya dia berbeda. B komplement, di sini B. Sehingga untuk lingkaran yang pertama ini persamanya adalah C. Lalu kita OR-kan dengan yang satu yang ini. Kita ambil dari sini dengan cara tumpang tindih tadi ya. Tumpang tindih, ambil 2 pasang 1 di sini supaya dia bisa lebih sederhana ya. Menjadi di sini di kolomnya dia kolom A. Di barisnya dia yang ada di baris B komplement. Jadi A, B komplement. Jadi persamaan jadi Y sama dengan C OR A, B komplement. Sama seperti kita menyelesaikan dengan cara menggunakan hukum-hukum yang ada di peta di bulan ya, atau di aljabar bulan. Nah, bagaimana kita masukkan ke dalam rangkaian? Kita minggu yang lalu sudah membuat rangkaian dalam bentuk minterm dan maxterm ya, seperti ini. Oke, jadi ternyata dari rangkaian-rangkaian ini kalau di sini kita lihat yang paling sederhana maxterm, tapi ternyata bisa lebih kita sederhanakan lagi dengan seperti ini ya. Y sama dengan C OR A, B. Kita bikin dulu A, B komplement jadi 1N. Karena di dalam aljabar itu kan kita kerjakan dulu yang kalau perkalian dengan tambah, jadi kita kerjakan dulu yang perkalian karena lebih kuat perkalian. Kita N kan dulu dia di sini. N dari A, B komplement. A-nya ini, B komplementnya ini. Baru hasilnya tadi kita OR-kan dengan C. Jadi kita masukkan C di sini dengan OR ya. Supaya kelihatan, kita letakkan aja sini. Oke. Kita OR-kan dengan C. C-nya dari sini kita ambil. Oke. Outputnya di sini. Nah, output dari ketiga rangkaian ini sama. Dia harus mengikuti tabel truth table yang ada di sini ya. Mulai dari 0, 0, 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0. Kalau dia kita kasih inputan 0, 0, 1, maka di sini 1, di sini 1, di sini 1. 0, 1, 0. Di sini 0, di sini 0, di sini 0 ya, sesuai dengan ini ya. 0, 1, 1, maka di sini harus 1 semua outputnya. Oke. Nah, lalu 1, 0, 0. 1, 0, 0. Di sini 1, di sini 1, juga di sini 1. Kemudian 1,
101, outputnya juga masih tetap 111 ya. Kalau kita ubah menjadi 110, maka output di sini dia menjadi 0, 0, dan 0, sesuai dengan tabel yang kita harapkan. Lalu kalau kita input dengan 111, maka dia outputnya dia akan kembali menjadi 111 gitu ya. Nah, ini contoh penggunaan SOP dan POS, kemudian kita sederhanakan dengan cara aljabar bulan dan juga dengan menggunakan peta Carnot ya. Demikian penjelasan saya untuk pertemuan yang keempat ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum.